Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Android TV, kita berjumpa kembali bersama channel Android TV Bengkulu, solusi kehidupan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa dalam lindungan dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Android TV Bengkulu, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau mengangkat tema pada konten kami kali ini, yaitu hukum pengobatan alternatif. Sebelum kita melanjutkan informasi ini, sahabat Android TV, mohon kiranya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik like, kemudian membagikan kepada teman-teman kita yang lainnya, agar channel ini lebih dikenal dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi pendatang baru, agar mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk berlangganan dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Android TV Bengkulu. Saya akan mengangkat sebuah cerita yang berasal dari surat yang disampaikan oleh seorang penanya kepada seorang ustadz terkemuka di tanah air kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan isi suratnya, dan sekaligus nanti akan saya bacakan juga bagaimana jawaban atas pertanyaan dari penonton atau dari sahabat kita yang menuliskan surat kepada ustadz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bantuannya. Saya mau tanya, bapak mertua saya sedang sakit tumor dan sudah dibawa ke dokter beberapa kali, tetapi belum ada tanda-tanda kesembuhan. Akhirnya, karena keterbatasan biaya, suami saya dan keluarga membawanya berobat ke tempat pengobatan alternatif di daerah Sukabumi. Pengobatan yang dilakukan adalah bapak mertua saya masuk ke dalam sebuah ruangan yang ditemani dari jauh oleh adik ipar saya dan ibu mertua. Lalu perut bapak mertua saya dibelah atau dibedah memakai pisau dengan membaca asma Allah. Tetapi anehnya, bapak mertua tidak merasakan sakit sedikit pun ketika daging dan air dikeluarkan dari perut bapak saya. Anehnya lagi, setelah tindakan pembedahan itu selesai dilakukan, perut bapak mertua kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Menurut saya, hal itu sangat tidak masuk akal. Karenanya saya khawatir orang yang mengobati tersebut
bekerja sama dengan jin. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah apakah cara pengobatan yang dilakukan terhadap bapak mertua saya itu dibolehkan? Sekedar informasi, kami sudah tidak punya biaya lagi untuk ke dokter. Padahal kami sangat menginginkan kesembuhan bagi orang tua kami. Insya Allah bulan depan suami saya akan kembali lagi membawa bapaknya untuk check up ke Sukabumi lagi, tempat pengobatan alternatif tersebut. Mohon bantuannya Ustadz untuk memberikan jawabannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari F. Sahabat Android TV, berikut kami akan membacakan jawaban dari Ustadz yang akan kita dengarkan bersama. Mohon kiranya sahabat semuanya untuk memberikan tanggapan terhadap informasi atau terhadap materi ini di bawah video ini dengan menuliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Mudah-mudahan dari pendapat atau pengalaman atau bahkan yang memiliki ilmu tentang pengobatan alternatif ini dapat memberikan masukan kepada penonton kita yang lainnya. Agar kiranya menjalani hidup dan kehidupan ini lebih tenang dan lebih bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kekhawatiran Anda bisa dimaklumi karena sebagai muslim kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama, termasuk dalam masalah pengobatan. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW pernah melarang kita untuk berobat dengan menggunakan sesuatu, obat atau pengobatan yang haram. Termasuk ke dalam kategori pengobatan yang haram ini adalah pengobatan dengan menggunakan metode yang mengandung unsur-unsur syirik. Sebab sebagaimana diketahui, syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Apabila seseorang yang pernah berbuat syirik meninggal dunia, sementara dirinya belum sempat bertaubat atas dosa tersebut, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Mengenai pengobatan alternatif, memang ada sebagian orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat mengobati orang lain seperti layaknya seorang dokter. Ada kalanya kelebihan itu datang sendiri, dan ada kalanya kelebihan itu melalui sebuah proses pembelajaran. Tetapi perlu diingat, ada pula orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa istidraj, yang bertujuan untuk menyesatkan dirinya, seperti kelebihan yang dimiliki oleh para dukun. Jadi menurut saya, bila ada orang memiliki kelebihan bisa mengobati seperti yang Anda sebutkan di atas, tidak serta-merta itu menggunakan bantuan jin. Untuk membedakannya, biasanya para ulama melihat apakah ada ritual-ritual yang menjurus kepada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang yang mengobati itu saat akan melakukan pengobatan atau tidak. Ritual yang dimaksud seperti dengan menyembelih ayam cemani atau ayam berwarna hitam,
misalkan dengan memakai kemenyan, memberikan sesajen, atau dengan menggunakan jenis-jenis ritual lainnya. Tetapi bila tidak ada ritual tersebut, maka menurut saya hal itu dibolehkan selama kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyembuhkan. Tabib hanyalah sebagai perantara saja, sama seperti halnya seorang dokter. Satu lagi, biasanya untuk membedakannya, para ulama juga melihat amaliyah orang yang mengobatinya. Maksudnya, apakah dia menjalankan syariat Allah, terutama sholat 5 waktu, dengan baik atau tidak. Bila tidak, maka sebaiknya kita hindari. Perlu diketahui pula, dari kajian-kajian hadis yang pernah saya ikuti, alam jin sama seperti halnya alam manusia. Ada jin yang mukmin dan ada pula jin yang kafir. Memang ada perbedaan pendapat mengenai hukum pemberbantukan jin tersebut. Bagi ulama yang memperbolehkan, hal itu sama seperti kita memperbantukan seorang pembantu atau asisten dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi, asalkan tidak ada permintaan-permintaan tertentu dari jin tersebut yang diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual yang menjurus ke perbuatan syirik. Saran saya untuk lebih mempercepat kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Perbanyaklah mohon pertolongan kepadanya dengan penuh kesungguhan, karena hanya Dialah zat yang Maha menyembuhkan. Sarankan juga kepada bapak mertua Anda untuk memperbanyak istighfar atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan kesungguhan hati, bukan hanya sekedar di mulut saja. Demikian penjelasan sementara dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Dari Ustadz Fathur Razi. Baik sahabat semuanya, itu tadi sebuah surat yang disampaikan oleh penanya kepada seorang ustadz yang bernama Ustadz Fathur Razi, yang langsung kami bacakan jawaban dari Fathur Razi atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut menyangkut tentang boleh atau tidaknya menurut Islam mengenai pengobatan alternatif. Bagaimana pendapat sahabat semuanya? Silakan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah video ini. Dan bagi pendatang baru, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar mengetahui info-info terbaru dari channel Android TV Bengkulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai ketemu pada video selanjutnya bersama channel Android TV Bengkulu, solusi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.